datang di Let's Make Halal, program podcast resmi dari Inkubator Bisnis Teknologi Institut Teknologi Kalimantan. Bersama saya Najwa Apriliana Rusadi sebagai MC pada hari ini. Nah, sebelumnya kita bakal ngobrol santai tapi berbobot banget nih. Ini penting banget buat UMKM. Apa sih temanya hari ini, Kak? Temanya hari ini adalah penguatan legalitas UMKM untuk mendukung keamanan produk dan keberlanjutan usaha. Nah, dan yang bikin spesial kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih guys. Kita ketemu sama narasumber berpengalaman di bidang sertifikasi halal dan legalitas produk. Selamat siang Ibu Ana. Ya, selamat siang Mbak Najwa. Oke, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik. Nah, guys, jadi Bu Ana ini adalah seorang lembaga pendamping proses produk halal LP3H. Nah, langsung aja tanpa lama-lama kita masuk ke pertanyaannya. Bu Ana, di sesi pelatihan tadi kan Ibu sempat mention tentang legalitas usaha tuh. Banyak pelaku UMKM yang ngerasa bahwa legalitas itu ribet dan mahal ya. Ribet dan mahal tuh guys. Tapi itu tuh penting nggak sih Bu buat UMKM? Oh, kalau legalitas usaha itu jelas sangat penting. Karena apa? Sebagai penguat untuk branding usahanya. Tuh guys, penguat branding usahanya ya. Betul. Kenapa? Kalau misalnya mau masarkan produk kemana-mana, kalau ada legalitas akan lebih pede. Akan lebih pede, akan lebih satset gitu ya Bu, untuk mengurus entah mau diekspor dan lain-lain gitu ya Bu ya. Dan pemasarannya akan lebih luas. Oh iya gitu, betul guys. Nah next nih, kalau bicara tentang legalitas nih kan kayak banyak macam-macamnya ya Bu ya. Ada PIRT, ada BPOM, sertifikasi halal, dan hak paten. Nah bisa dijelasin secara singkat nggak sih Bu, apa tadi legalitas yang saya sebutkan tadi itu yang banyak yang ribet itu apa aja? Ribet ya kalau disebut ya, tapi ngurusnya sebenarnya gampang. Nah, kalau PIRT sendiri itu untuk izin edarnya, itu garis besarnya ya, untuk ngurus izin edar produk. Nah, dilihat lagi produknya apa gitu kan, sesuai kriterianya enggak untuk ngurus PIRT. Kalau BPOM apa? Untuk menjamin keamanan pangan dari proses bahan yang digunakan. Terus kalau haki apa? Sebagai hak paten. Contoh kayak kasus sebelumnya itu pernah ada tuh kasus Bensu ya apa? Ruben Onsu guys. Jadi dia kalah brand ya Bu ya? Kalah brand karena apa? Yang brand sebelumnya itu sudah resmi, sudah sah secara hukum. Padahal lebih terkenal punyanya si Ruben Onsu ini itu ya dia, Bu. tapi mungkin yang satu itu sudah ngurus duluan, jadi sudah punya hak paten duluan seperti itu. Nah kalau untuk halal, nah itu sangat penting sekarang wajib halal. Karena apa? Itu yang bikin produk UMKM itu semakin naik kelas, semakin kualitasnya lebih terjamin, lebih oke. Jadi konsumen pada trust ya Bu, ya ke produk betul, kita. meningkatkan produksi. Dan ya betul. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya, kalau misalnya UMKM Bu ngurus legalitas, mana duluan sih yang harus diurus? BPOM dulu kah, baru PIRT atau hak paten ya tadi Bu? Hak paten dulu. Kalau saya bilang sih pasti hak paten dulu deh. Karena apa? Kalau sudah brand kita itu sudah sudah berkekuatan hukum, kita tinggal pemasaran aja, gitu. Baru kita urus legalitas yang lain. Baru kita urus mungkin halalnya dulu kah, PIRT-nya dulu kah, atau BPOM-nya dulu kah. Yang penting hakimnya dulu deh. Ya guys. Nah, menghindari itu tadi. Takutnya fatal tadi ya. Betul, kita sudah promosi segala macam, marketing segala macam, tapi ternyata namanya udah dipakai. Betul. Jadi harus ngulang lagi dari awal. Lagi dari nol. Iya guys, jadi tuh penting banget ya Bu ya. Nah terus banyak sekali tuh halal. Jadi banyak banget nih orang yang ngira kalau misalnya halal itu cuma ada di makanan. Ngomong-ngomong tentang halal, banyak banget orang yang ngira bahwa halal itu hanya terdapat di produk makanan aja. Sebenarnya kemarin itu ada juga yang lagi hits guys, bahwa hijab halal di Indonesia. Hijab bisa halal. Nah Bu, sebenarnya si halal ini juga bisa dipakai untuk non makanan atau seperti apa sih Bu? Ya,
Betul sekali. Jadi selain untuk makanan dan minuman, produk yang wajib disertifikasi halal itu juga mencakup produk yang lain. Contoh, fashion. Jadi kalau kayak hijab itu kan fashion ya. Iya, betul. Karena kenapa harus ini wajib halal? Dilihat dari bahan yang digunakan, terus proses pembuatannya, finishingnya mungkin kayak hijab seperti itu. Terus jasa pun juga sekarang wajib disertifikasi halal. Contoh rumah pemotongan hewan gitu. Oh, jasa sekarang juga harus halal sekali. Ya, Bu, ya? Jadi bukan makanan dan minuman saja, Mbak. Oh gitu. Iya. Tuh guys, ilmu baru. Halal nggak cuma ada di makanan. Situ. Nah guys, jadi mencakup keseluruhan, legalitas itu penting banget. Nah, tadi itu kita udah bahas sedikit. Mungkin kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, bisa tanya di komen ya. Nanti bakal kita balesin untuk lebih detailnya. Dan sayang banget kali ini kita udah waktunya untuk bye-bye, say bye-bye. Nah, nggak terasa kita udah ada di akhir acara nih guys. Sebelum say bye, jadi kita minta closing statement mungkin ya dari Ibu nih buat UMKM di luar sana, khususnya untuk UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Boleh. Simpel aja. Urus legalitas itu gampang. Yang susah apa? Komitmen setelahnya. Guys, itu kuotas hari ini ya guys ya, perlu dicatat banget ya. Nah, jadi terima kasih Ibu karena telah sharing ilmunya ke kita. Semoga kita bisa dapat mengaplikasikannya di UMKM kita dan teman-teman semua. Dan semoga dengan adanya ini keberlanjutan usaha teman-teman UMKM di Kalimantan Timur bakal terus naik kelas ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dan maaf Mbak Najwa, bukan hanya naik kelas tapi berkelas. Berkelas. Asik banget ya Bu ya. Semoga teman-teman UMKM semakin semangat nih untuk mengurus legalitas produk. Saya Najwa Apriliana Rusadi, mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Ibu. Bye-bye.